Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 berkata, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Kekasih Tuhan, tentu saja kita harus mengakui bahwa apa yang sedang dilukiskan oleh ayat-ayat ini menunjuk kepada Kristus dan apa yang akan terjadi atasnya ketika ia berinkarnasi menjadi manusia. Bahwa Kristus harus menderita, bahkan harus mati di atas kayu salib, sebagaimana telah ditetapkan oleh Bapa. Namun demikian kekasih Tuhan, hampir juga bisa dipastikan bahwa pola ini telah menjadi pola Tuhan dalam membentuk pribadi-pribadi yang akan dipakai dan dipergunakannya untuk mengerjakan kehendak-Nya. Pola ini juga menjadi pola yang dipergunakan oleh Tuhan dalam mempersiapkan setiap orang untuk menerima kepercayaan dan berkat-berkat yang lebih besar. Bahwa bejana hati setiap orang harus diremukkan atau dihancurkan oleh Tuhan terlebih dahulu agar bisa diperbesar atau dibentuk kembali sesuai dengan ukuran dan bentuk bagi kepercayaan baru yang akan diberikan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, pada umumnya cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk dan meremukkan bejana hati kita supaya sesuai dengan kehendak-Nya adalah penderitaan, pergumulan, atau kesukaran hidup sebagaimana yang dilakukan oleh Bapa kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, di mana Kristus harus menyerahkan nyawanya terlebih dahulu di atas kayu salib supaya ia menjadi anak domba Allah yang menghapus setiap dosa dan pelanggaran manusia. Dengan demikian kekasih Tuhan, seringkali kita harus mempercayai dan harus meneguhkan hati kita bahwa jika kesusahan, penderitaan, serta kesakitan Tuhan izinkan menimpa hidup kita, hal itu tidak selalu berarti bahwa Tuhan sedang mengganjar terlebih menghukum kita. Tetapi bisa saja dengan hal itu Tuhan sedang meremukkan kehidupan kita supaya bisa dibentuknya kembali agar bisa menampung kepercayaan dan berkat yang lebih besar darinya di masa yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.